Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadir rasulil amin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ونشر احفاظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد فقال الإمام الفقيه رحمه الله تعالى وعدم الله النفع بعلومه وبعلوم مشايخه ومشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Hadirin yang berbahagia, dan semoga kita semua dan para hadirin dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita bisa mencapai, bisa bertemu, yakni dengan bulan yang paling kita tunggu, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia yang muslim, yakni bulan yang paling suci, bulan yang paling mulia, dinamakan dengan bulan suci Ramadan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali, yakni dengan membahas tentang Kitabus Shiyam, membahas tentang puasa yang diambil dari kata bahasa Arabnya as-siyam dan as-saum. Di dalam kitab Taqriratus Sadidah ini, sekarang kita akan membahas bagaimana pengertian dari puasa ini dari kitab Taqriratus Sadidah. Ta'rifus saum lughatan mutlaqul imsaki wa minhu qawluhu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadhartu lirrahmani sawman falam ukallimal yawma insiya ay nadhartu imsakan 'anil kalami. Wa minhu qawlu syair yasiful ma'raqah khailun siyamun wa khailun ghairu sa'imatin tahtal ajaji wa ukhra ta'allukul lujuma. Hadirin, ta'rifus saum, pengertian daripada puasa ini menurut bahasa lugatan mutlaqul imsak. Secara mutlak itu adalah menahan, al-imsak. Jadi di sini masih sifatnya umum. Artinya di bulan puasa itu banyak yang harus ditahan. Ya, banyak yang harus ditahan. Baik itu ditahan secara zahir ataupun secara batin, nantinya kita akan bahas. Wa minhu qauluhu ta'ala an sayyidatina Maryam, dan darinya terdapat dalil dari Sayyidinatina Maryam dalam Al-Quran, inni nazartu lirrahmani sawman falam ukallimal yawma insiya. Ini kata Sayyidatina Maryam dalam Al-Quran. Apa katanya? Inni nazartu, sesungguhnya aku bernazar, lirrahmani sawman falan ukallimal yawma insiya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Rahman, saat aku berpuasa aku tidak akan pernah sekali-kali berbicara. Artinya ay nazartu imsakan anil kalam, saya bernazar imsakan anil kalam. Itu makna tafsiran daripada Al-Quran ayat tersebut tadi, bahwa Sayyidina Maryam mengatakan saya bernazar untuk menahan dari bicara. Itu menurut Sayyidina Maryam, bahwa di bulan puasa itu ya, bukan hanya menahan rasa lapar dan haus, tapi juga menahan pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, berbicara yang tidak bagus, seperti bergosip yang tidak bagus, memfitnah orang, menggibah orang,
menghina orang lain, mencaci orang lain, atau bahkan dia bohong dengan ucapan itu, maka kita bisa ambil ibrah, ambil pelajaran dari perkataan Sayyidatina Maryam bahwa beliau bernazar untuk tidak sekali-kali memperbanyak bicara di bulan puasa dengan pembicaraan hal yang tidak bermanfaat. Karena ada hadis yang mengatakan termasuk daripada kebaikan seorang muslim itu adalah dia menjaga lisannya. Ya, karena ketika seseorang menjaga lisannya, menjaga bicaranya dari hal yang tidak bermanfaat, salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan seseorang itu adalah tergantung daripada pada lisannya. Maka Sayyidina Maryam memberikan kita juga nasihat, ya, bukan hanya kita menahan lapar, menahan haus, tapi juga kita menahan ya pembicaraan yang banyak, ya, karena ketika kita bicaranya banyak pasti banyak salahnya. Ketika banyak salahnya pasti banyak dosanya. Ketika banyak dosanya nanti neraka tempat baginya. Nauzubillahi min zalik. Kemudian wasyar'an secara istilah al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin makhsusatin. Sedangkan puasa secara istilah menurut syara itu adalah al-imsaku an jami'il mufattirat, yaitu adalah menahan dari segala yang membatalkan puasa. Jadi itu menurut istilahnya, segala yang membatalkan puasa. Artinya kita tahan dari apa-apa yang membatalkan puasa. Sekarang kita harus belajar apa saja yang membatalkan puasa. Ya, seperti secara zahirnya, ya pasti makan begitu kan, minum begitu kan, itu yang bisa membatalkan puasa. Kemudian ada permasalahan-permasalahan dalam segi ilmu tasawuf, ya secara batinnya. Kata ulama, banyak manusia yang tidak sadar dengan pembatalan puasanya. Padahal dia puasa tapi batal puasanya. Ada perkataan ulama seperti itu dalam ilmu tasawufnya. Karena ilmu fikih ini juga harus disandingkan dengan ilmu tasawuf. Ya, begitu juga dengan ilmu tasawuf harus disandingkan dengan ilmu fikih. Maka ini sangat berguna. Menahan dari segala yang membatalkan puasa. Seperti yang tadi itu adalah dia sengaja kentut dalam air atau sengaja berkumur-kumur kemudian dia minum ketika wudhu, ya, atau memasukkan air ke dalam sesuatu yang berlubang seperti hidung, bibir, mulut, telinga, mata, dia sengaja memasukkan air itu, maka itu bisa membatalkan puasa dalam keadaan sengaja melakukan itu, sengaja memasukkan benda ke dalam lubang itu, termasuk lubang yang ada di bawah, dua lubang yang ada di bawah. Kalau ada benda masuk seperti air, misalnya dia mandi dalam kolam, kemudian ia sengaja untuk kentut, otomatis air itu akan masuk. Maka itulah yang bisa membatalkan puasa. Tetapi ini secara zahir. Secara batinnya yang membatalkan puasa itu adalah, kata ulama, yang pertama itu adalah memfitnah orang. Ini yang banyak tidak disadari oleh semua manusia, semua orang muslim. Ketika puasanya, ya, banyak yang menggibah, banyak yang bergosip, banyak yang memfitnah, banyak yang tidak kendalikan amarahnya, marahnya, banyak yang tidak kendalikan tutur bicaranya, banyak yang berbuat maksiat, banyak yang berdosa, bahkan banyak yang mencuri di bulan puasa. Nauzubillahi min dzalik.
Ini yang tidak disadari oleh semua orang. Dengan perbuatannya itu yang tidak bagus di bulan puasa, itu bisa membatalkan puasa secara ilmu tasawufnya. Ya, kalau kita membicarakan ilmu tasawuf. Tapi ada perkataan ulama yang lain mengatakan untuk meringankan, namanya juga manusia itu pasti ada salahnya, ada hilapnya. Maka ketika ada orang yang berbuat jahat, berbuat buruk di bulan puasa, kemudian ia bertaubat mengakui kesalahannya, maka itu hanya mengurangi pahala puasanya, tidak sampai membatalkan puasanya. Ini sangat luar biasa ya ulama-ulama kita, ulama-ulama tasawuf kita. Ya, tidak langsung membatalkan orang itu puasanya, tapi mengurangi daripada pahala puasanya. Maka oleh karena itu kita berusaha di bulan puasa nanti, ya, di bulan suci Ramadan nanti yang sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan itu. Mari kita berusaha melatih diri untuk jangan marah, jangan cepat marah, jangan cepat emosi, memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, jangan memfitnah orang, jangan mencaci memaki orang, jangan membicarakan orang yang tidak baik. Mari kita berusaha agar kita termasuk hamba Allah yang diridhoi olehnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Nah, kapan waktunya di sini dijelaskan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusatin. Dari terbitnya fajar sampai tergenamnya matahari. Jadi terbitnya fajar, ya, itu waktunya ya biasa kita sebelum subuh, ya, kita sahur, namanya sahur ya. Dan sahur ini juga banyak manfaatnya, banyak khasiatnya, sehingga dalam kitab dijelaskan tasaharu, ya, sahurlah, jangan sampai tidak sahur ya, jangan mentang-mentang kuat, mentang-mentang masih tenaganya kuat, dia tidak mau sahur. Bukan itu yang kita lihat, tapi yang kita lihat itu adalah sunnahnya, ya, sunnahnya Nabi itu yang kita lihat. Sehingga Nabi menganjurkan tasaharu, sahurlah, bersahurlah, jangan tidak sahur, mentang-mentang kuat, jangan sahurlah, meskipun hanya sedikit engkau minum, ya, meskipun hanya sedikit engkau makan, tidak apa, yang penting sahur. Tasaharu, karena di dalam sahur itu terdapat apa? Barokah, terdapat berkah, ya, terdapat berkah. Dan inilah yang kita mau, yang kita tunggu-tunggu, itu ada berkahnya di waktu sahur. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak apa-apa hanya sahur dengan air minum, air putih, tidak perlu banyak-banyak. Yang penting kita mendapatkan yang namanya keberkahan. Tidak apa-apa sahur sama istri, tidak ada makanan, tidak ada minum, ya sahur di istri, ya, insya Allah itu akan menambah yang namanya apa? Pahala ibadah puasa kita, dan semakin kuat, ya, pahala puasa kita, yaitu waktu daripada sahurnya, puasanya. Artinya sudah selesai waktu subuh, azan subuh, disitulah baru permulaan yang namanya orang berpuasa. Karena saat azan tidak boleh lagi sahur, ya, karena batas daripada sahur itu adalah saat azan subuh, ya. Dan sekarang sudah ada, masing-masing daerah itu sudah ada peringatan yang namanya terhim, atau dikenal dengan imsak, ya. Itu sudah pemberitahuan azan akan tiba, begitu, 5 menit azan akan tiba. Maka kalau sudah terhim itu kita bersiap-siap untuk berhenti sahur kita, ya, jangan ini nambah lagi, ini sudah azan nambah lagi dia. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ya. Makanya bagus sekali di masing-masing masjid, di masing-masing musola sekarang itu sudah ada terhimnya, yaitu sebagai peringatan bagi orang-orang yang sahur agar menyelesaikan
mensegerakan sahurnya, makannya dan minumnya bersama keluarga. Nah, itu min tulu'il fajri, dari waktu fajar. Kemudian sampai selesainya sampai tergenamnya matahari, artinya waktu maghrib. Ya, di sanalah waktu maghrib itu, di sanalah tempat yang paling bahagia orang yang berpuasa. Sangat bahagia itu adalah ketika berbuka puasa. Masya Allah, di waktu siang, di waktu sore, kita melihat air sawah aja begitu nikmat rasanya ya. Itulah ujian orang yang berpuasa. Tapi ketika berbuka puasa, satu gelas pun sudah kenyang. Masya Allah ya. Maka disinilah ujian manusia, ujian seorang muslim yang berpuasa dari waktu fajar sampai tergenamnya matahari ya. Agar apa? Agar semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat puasa kita itu diiringi dengan sabar. As-sabru tanalu ma turid. Orang-orang yang sabar dalam puasanya, ia menahan dari segala hal yang membatalkan puasanya, baik secara zahir maupun batin, maka as-sabru tanalu ma turid, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tenaga untuk selalu dalam keadaan sabar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian al-aslu fihi qauluhu ta'ala. Sekarang mana dalilnya? Biasa orang kalau ada menjelaskan, mana dalilnya ini? Mana dalilnya? Di sini langsung beliau menjelaskan kepada kita bahwa al-aslu fihi, dalilnya puasa itu. Qauluhu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Artinya apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan penjelasan tentang puasa ini dalam Al-Qur'an ya. Itu saking wajibnya, saking hebatnya, saking istimewanya yang namanya puasa. Sehingga Al-Quran di dalam Al-Quran diwajibkan, diharuskan, tidak boleh ya orang yang tak puasa harus puasa semuanya ya, karena sudah diwajibkan, sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu, siapapun mereka, itu adalah orang-orang muslim. Wahai orang-orang muslim, wahai orang-orang yang mengakui dirinya beriman, mengakui dirinya Islam, berpuasa. Jangan mentang-mentang kerja kau tidak puasa. Jangan mentang-mentang melakukan ini kau tak berpuasa. Jangan mentang-mentang sibuk dengan ini kau tak berpuasa. Capek tak puasa. Jangan, tidak ada alasan seperti itu. Ya, tidak ada. Maka mari yang mungkin kita sama-sama pernah mungkin ya bolong puasanya di bulan suci Ramadan, mari kita tingkatkan lagi puasa kita sampai full. Jangan sampai ada yang bolong. Ya, mari kita terus memperbaiki diri. Karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang memperbaiki dirinya meskipun salah, daripada orang yang tidak soleh tapi selalu merasa benar, rajin ibadah tapi selalu merasa benar. Nah, itu tidak baik. Maka min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Insyaallah dengan berkat kita puasa, insyaallah kita nanti termasuk orang-orang atau hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penjelasan singkat daripada puasa, as-siyam, as-saum, yang tadi menurut bahasa dan istilah